bisa melakukan skenario perbaikan ya kalau memang dari evaluasi kondisi existing kondisinya kurang bagus ya. Dan kita juga bisa meramalkan yang akan datang dengan cara iterasi ini ya nantinya. Nanti ada beberapa model, ada beberapa metode untuk meramalkan. Ya. Ini masih di awal ya, Pak. Apa itu? 4 stages. Nah, bagian yang penting sebelum kita melakukan analisis 4 stages itu adalah pembagian zona atau zoning system. Ya. Pembagian zona selama ini didasarkan pada 2 hal ya, yakni kesamaan guna lahan sama pembagian wilayah administrasi. Jadi sebelum kita melakukan analisis pemodelan 4 stages ya, itu kita terlebih dahulu membuat daerah kajian atau wilayah kajian yang akan kita ramalkan itu menjadi zona-zona. Zona-zona ini nanti yang zona-zona pergerakan ya. Nah, di sini biasanya yang kita gunakan adalah zona ini ada kesamaan tata guna lahan atau kesamaan atau pembagian berdasarkan wilayah administrasi. Wilayah administrasi ini contohnya adalah kelurahan atau kecamatan basisnya. Ya. Kalau guna lahan ini kaitannya dengan wilayah perkantoran, pertokoan, pemukiman, sekolah atau fasilitas pendidikan, industri, ya, bandara, terminal, nah, seperti itu. Itu adalah contoh bagian zona berdasarkan kesamaan guna lahan. Ya, kita lanjut. Ini contoh kalau yang di Surabaya, kita mau memodelkan ya asal tujuan perjalanan penduduk di kota Surabaya. Terlebih dahulu di awal kita harus tentukan dulu zona-zonanya, kita bagi zonanya. Kalau contoh di sini, misalkan kita mau membagi zonanya adalah berdasarkan kecamatan. Ini sudah ada warnanya kecamatan. Ya. Ini adalah Sukolilo, besar ya Sukolilo. Rungkut juga besar, Gunung Anyar ya, Tenggelis Mejoyo, Wonocolo ya. Ini adalah ini apa? Gayungan ya, Gayungan, terus ini Jambangan, Wonokromo, Duku Pakis, Lakar Santri, Karangpilang. Daerah utara ini ada apa? Pabean Cantikan, ya, Bulak, Kenjeran, Mulyorejo, Tambak Sari, ya, Gubeng, Pakal, Benowo, Asem Rowo, Tandes, Sambi Kerep, Sukomanunggal, dan itu. Nah, ini kalau kita tadi di atas adalah lingkup wilayah yang akan kita analisis, ya, kita rencanakan sistem transportasinya itu adalah berbasis kota. Jadi pembagian dari zonanya itu bisa berdasarkan kecamatan. Kalau mau lebih kecil lagi adalah kelurahan. Ya, tetapi nanti kita akan punya kendala kalau kita pembagian zonanya adalah berdasarkan kelurahan, terutama saat kita melakukan pengumpulan data. Ya, kalau kita basiskan kelurahan. Jadi semakin kecil pembagian zonanya, ya artinya wilayah zonanya, maka nantinya untuk analisisnya akan semakin lama ya. Pengumpulan datanya juga lama, analisanya juga akan makin lama. Sehingga kita dalam melakukan kajian ya untuk pemodelan permintaan transportasi, kita akan melihat time frame yang disediakan ya. Kalau misalkan boleh lama ya berarti kita bisa membagi zonanya di kota Surabaya contohnya ini bukan kecamatan tapi bisa kelurahan. Ya. Memang hasilnya akan lebih detail, tetapi akan butuh waktu yang lama. Selain butuh waktu yang lama apa? Biayanya juga besar. Ya, kalau kita data yang harus kita olah itu adalah survei wawancara ya. Berarti tiap kelurahan kita harus ada sampling untuk wawancara, sampel untuk wawancara. Ya. Semakin kecil berarti resolusinya semakin tinggi, tetapi biayanya juga akan semakin besar. Ini kalau wilayah ke provinsi ya. Nah, wilayah provinsi ini bisa diambil untuk zonanya itu adalah misalkan berdasarkan kabupaten atau kota. Ya. Ini Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo, Lumajang, ya. Kota Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo ya. Sini Madura, ada Bangkalan, Sampang, sampai yang ujung Sumeneb. Seperti itu.
Ini adalah notasi untuk kita saat ini ya melakukan analisis pemodelannya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini tadi, kita harus punya ini ya, salah satunya juga link and OD flow. Ya, OD flow ini ya hasil wawancara terhadap responden yang ada di dalam zona. Jadi asal tujuan perjalanan orang. Ya. Nah ini contohnya, sentroid itu adalah pusat dari zona ya. Nah, pusat dari zona. Kalau kita pembagian ini contoh pembagian zonanya berdasarkan kabupaten ya. Sentroid itu ada ibu kota kabupaten. Ya, ibu kota kabupaten. Node itu adalah pertemuan antara dua ruas jalan. Ya, node ini. Atau yang paling mudah adalah sebuah simpang atau persimpangan ya. Simpang bersinyal maupun simpang tak bersinyal itu adalah salah satu contoh node-nya. Jadi pertemuan antara ruas jalan ya, dan ruas jalan ketemu. Ya. Ya, jadi ini contoh yang di Lumajang, ini adalah yang mengarah Randu Agung sampai Jember. Ini yang dari Wonorejo sampai Jember lewat Tanggul. Ini juga yang dari Lumajang ke daerah Kencong ya. Nah, ini contoh juga Probolinggo. Jadi kita lihat yang kita analisis nanti jaringan jalan misalkan ya. Kita mau lihat ketersediaan kapasitas jaringan jalan hingga sekian tahun mendatang. Yang nantinya yang akan kita analisis jaringan jalan provinsi. Berarti yang kita analisis ya hanya provinsi saja. Ya, yang jalan-jalan kota kecil tidak akan kita ikutkan. Ini kan jalan-jalan, tapi kita tidak perhitungkannya. Yang kita perhitungkan adalah jalan-jalan provinsi dan jalan nasional biasanya. Terus ada centroid connector. Centroid connector itu adalah konektor antara centroid dengan simpul terdekat. Node terdekat ya, node terdekat. Itu ada centroid connector. Link itu adalah jaringan jalan kalau kita mau, misalkan kita mau melihat ketersediaan kapasitas ruas jalan pada saat beberapa tahun yang mendatang. Link bisa juga jaringan angkutan umum. Ya, link ini. Angkutan umumnya nanti kan bisa juga dibagi ya. Kalau di sini ya paling di Jawa yang paling banyak itu ya angkutan jalan raya ya. Kita bisa juga link itu adalah kereta api. Atau kalau di Papua kan transportasi udara yang paling dominan ya. Bisa jadi linknya itu adalah berupa rute penerbangan pesawat yang ada di Papua. Ya, jadi link ini bisa macam-macam. Tergantung kita mau melihatnya nanti permintaan transportasinya apa. Apakah jalan raya, apakah transportasi udara, ya, apakah transportasi kereta api. Nah, ini adalah tipe pergerakan yang akan terjadi kalau kita melakukan kajian atau perencanaan atau pemodelan ya, pemodelan permintaan transportasi ya, pemodelan demand transportasi ya. Jadi ini misalkan daerah kajian atau kota ya, kota-kota itu tadi kan dibagi menjadi zona-zona, bisa kelurahan, bisa kecamatan ya. Nah, nantinya ini ada pergerakan eksternal-eksternal. Nah, ini daerah ini Surabayanya ya misalkan tadi ya. Ada Surabaya, yang hijau-hijau di sini itu adalah zona-zona yang ada di dalam kota. Nah, di sini ada 4 jenis pergerakan ya kalau kita melakukan kajian. Yang pertama itu adalah eksternal dengan eksternal. Berarti kalau contohnya di Surabaya, eksternal-eksternal itu adalah pergerakan orang atau barang ya, itu contohnya dari Sidoarjo ke Gresik. Ya, itu ada pergerakan eksternal-eksternal. Kalau kita melihatnya dari Surabaya. Kalau eksternal internal ya berarti ya Surabaya ke Gresik atau Surabaya ke Sidoarjo gitu ya. Intrazona berarti kalau kita membagi zonanya berdasarkan kecamatan berarti di sini adalah pergerakan antar kecamatan ya. Kalau baginya zonanya adalah per kelurahan berarti ini adalah pergerakan antar kelurahan. Itu yang nanti bisa saja terjadi pada saat kita melakukan survei wawancara. Ya. Terus internal berarti ya ini antar zona internal ya. Zona internal ini bisa jadi antar kecamatan. Misalkan ini tadi dari Karangpilang kemana ke Rungkut. Nah, seperti itu. Kalau kita berbasiskan kecamatan. Ya. Ini contoh, ya. Zona internal ada di sini. Ya. Ini ya Jakarta. Ini yang zona eksternal. Jadi nanti
waktu Anda melakukan pemodelan ya, pemodelan permintaan transportasi, nanti tidak hanya wilayah studi saja, tetapi juga nanti di sekitar wilayah studi yang memungkinkan adanya interaksi ke daerah studi itu juga akan diperhitungkan, dibuat zona, tetapi lingkup zonanya akan lebih besar ya. Misalkan kalau yang di sini ya, zona internal ini per kecamatan, tetapi zona eksternal ini untuk yang dekat-dekat ini bisa kecamatan, tetapi bisa jadi ini berupa kabupaten. Bisa seperti itu. Karena memang semakin jauh lokasi daerah interaksi dengan daerah yang akan dianalisis, itu frekuensi perjalanannya juga akan semakin kecil. Sehingga untuk mendapatkan proporsi kelihatan untuk aktivitas perjalanan, sehingga dibuat zonanya agak lebih besar. Di dalam ini kecamatan atau kelurahan, tetapi di luar ini bisa jadi per kabupaten atau per kota-kota ini bisa seperti itu. Nah, ini ada contoh ya, contoh lagi. Kalau suatu daerah yang akan kita analisis, kita ramalkan untuk perpindahan transportasinya ya. Terus ini ada batas zona, putus-putus. Ini adalah simpul, ini adalah sentroidnya tadi, pusat zona. Ini adalah node, ini adalah link. Nah, ini yang 4 tahap pemodelan demand ya, pemodelan demand, pemodelan permintaan transportasi ya. Jadi yang pertama adalah trip generation. Trip generation itu adalah suatu pengertiannya itu adalah ini ya, trip generation itu ya, informasi mengenai bangkitan perjalanan dari suatu zona. Ya, bangkitan perjalanan dari suatu zona. Bangkitan ini ada dua ya, trip production dan trip attraction. Ya. Kalau yang ini ada trip production. Ini ada trip production. Jadi di sini adalah zona itu memproduksi perjalanan keluar. Ya, memproduksi perjalanan keluar. Kalau yang ini adalah trip attraction, tarikan perjalanan. Trip attraction, tarikan perjalanan. Ini nanti adalah berapa total jumlah kendaraan yang masuk ke suatu zona. Ya. Jadi trip generation ada dua, trip production dan trip attraction. Ya. Terus yang kedua, tahapan kedua adalah trip distribution. Nah, kalau di trip generation ya, kita tidak tahu, misalkan ini trip production, kita tidak tahu dia perginya kemana. Ya, ini juga ada orang yang datang ke suatu zona atau suatu kecamatan atau suatu kelurahan ya, tetapi kita tidak tahu asalnya dari mana. Nah, dengan nantinya kita melakukan pemodelan trip distribution ya, kita akan tahu dia nanti dari mana asalnya. Oh, ternyata yang masuk ke I dari J jumlahnya sekian, sekian orang, sekian kendaraan, ya seperti itu. Karena volumenya untuk demand ini bisa orang persatuan waktu, ya, bisa barang persatuan waktu ya. Nah, waktunya nanti tergantung apakah dalam satu hari, sekian orang dalam satu hari, kalau barang ya sekian kilogram atau sekian ton per hari, kalau kendaraan ya sekian kendaraan per hari atau sekian kendaraan per jam, seperti itu ya. Nah, trip generation dan distribution ini selalu berurutan, ya, selalu berurutan. Berikutnya, ya pemodelan berikutnya itu adalah modal split. Modal split ini adalah kaitannya dengan pemilihan moda, pemilihan sarana, ya, pemilihan kendaraan yang akan digunakan oleh pengguna jalan. Ya, misalkan kalau ini kan kita sudah tahu ya, berapa dari zona I ke zona J, begitupun pula sebaliknya dari zona J ke zona I. Nah, selanjutnya adalah sekarang saya mau tahu berapa sih yang naik sepeda motor, berapa yang naik mobil, berapa yang naik angkot, ya, berapa yang naik Gojek gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa melakukan pemodelannya dengan ini ya, modal split ini. Kita bisa memprediksi berapa proporsi yang naik sepeda motor, berapa yang naik mobil, ya, berapa yang naik Gojek, gitu, berapa naik Grab. Nah, situ kita pakai ini nantinya. Ini ada beberapa model nanti yang bisa dipakai. Dan mungkin nanti pada kuliah ini Anda tidak mempelajarinya ya. Jadi modal itu sama
trip assignment nanti akan ada mata kuliah pilihan sendiri, karena nantinya ini adalah nanti menunjang dari tugas akhir. Kalau yang Anda sekarang semester ini hanya sampai pada trip generation dan trip distribution. Tapi ini ada pengantar dulu ya, sebelum nanti Anda kalau tertarik mengambil mata kuliah pilihannya, nanti akan ketemu modal split sama trip assignment. Nah, kalau modal split ini tadi saya sampaikan adalah pemilihan moda ya. Jadi orang yang mau zona I ke zona J, kita tidak tahu dia pakai apa ya. Dengan modal split ini kita akan tahu proporsinya ya, untuk pemakaian modalnya masing-masing moda itu berapa persen. Terus yang terakhir, pemodelan terakhir itu adalah untuk trip assignment. Jadi di sini nanti kita pemilihan rute ya, pemilihan rute. Nah, kalau di jalan raya misalkan kita kalau ke zona I sama zona J ya, kita sudah tahu berapa besarnya pergerakannya. Nah, kalau kita punya jaringan jalan seperti ini ya, kita kan harus tahu nih berapa yang bebani ini, berapa misalkan dari 6 ke mana ya, kedua. 6 kedua itu kan dia bisa lewat sini ya, atau dia bisa lewat sini. Nah, untuk tahu berapa yang lewat sini, berapa yang lewat sini, ini kita pakai nantinya adalah pemodelan trip assignment. Jadi kita akan tahu berapa sih kita bisa mengestimasi kita pendekatannya untuk pembebanan masing-masing ruas jalan ini. Nah, itu yang trip assignment, berarti pemilihan rute istilahnya. Kalau ini pemilihan moda, pemilihan sarana, sarana kendaraannya itu ya apa. Nah, ini contoh ya, trip generation. Berapa jumlah perjalanan total yang berasal dari zona ini setiap hari. Itu saja. Nah, kita tidak tahu, kalau trip production, tadi kan trip generation kan ada dua ya, trip production sama trip attraction. Nah, di sini kita tidak tahu kemana, naik apa, lewat mana. Ini kita tidak tahu informasinya ini. Nanti kalau sudah trip distribution, kita tahu kemana. Moda split, kita tahu naik apa. Trip assignment, kita tahu lewat mana. Ya, dia hanya tahu, oh yang keluar dari bangunan ini sekian. Ya, misalkan kalau kita pembagian zonanya adalah berbasis tata guna lahan. Terus trip attraction ya, berapa jumlah perjalanan total yang menuju zona ini setiap hari. Tidak atau tanpa melihat dia dari mana, dia naik apa, terus lewat mana, itu tidak ada informasinya. Hanya tahu besarannya saja. Yang datang ke sini berapa, yang keluar dari sini berapa, itu aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bangkitan mana saja yang perlu dicermati. Ini ada, misalkan ini ada tunjukkan kita di pusat kota Surabaya, yaitu ada tunjungan Plaza 5, ada office tower, ada high rise condominium, ada future hotel development, 4 star itu yang bintang 4, ada tunjungan 4 existing. Ya, ini salah satu contoh bangkitan mana yang perlu dicermati. Kalau kita melihat contoh di sini, ini yang paling dominan dia adalah untuk trip attraction, dia menarik perjalanan. Ya. Jadi ciri khas pertokoan, perkantoran, sekolah itu adalah trip attraction karena dia menarik perjalanan. Siapa yang ditarik? Yaitu orang penduduk yang berangkatnya base-nya itu adalah dari rumah. Jadi ini ya karakteristiknya ya, kalau kita ke kawasan tata guna lahan pemukiman, dia karakteristiknya dia adalah sebagai trip production. Nah, kalau yang di sini ini ada trip attraction. Ya. Nah, ini yang trip distribution ya, berapa perjalanan total antara zona ini ya. Nah, itu kita sudah tahu informasinya. Yang tidak tahu adalah naik apa dan lewat mana. Kita tidak tahu. Ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah manakah yang Anda pilih, misalkan tempat kerja di pusat kota, Anda akan memilih tempat tinggal di pusat kota, harga mahal, atau tempat tinggal di pinggir kota dengan biaya transportasi ini lebih murah ini. Oh, biaya transportasi mahal ya, karena jaraknya jauh ya. Karena jarak jauh, transportation cost-nya akan lebih ekstra yang kita keluarkan ya. Ini juga jadi salah satu pertimbangan untuk analisis ya. Nah, berikutnya adalah modal split ya. Berapa jumlah perjalanan zona I ke zona tujuan J menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Nah, ini tempat tinggal yang tadi saya sampaikan, karakteristik untuk sebuah zona tempat tinggal itu adalah reproduction ya. Reproduction, nah, nantinya yang zona tempat bekerja, orang pertokoan, sekolah, itu nanti adalah zona trip attraction. Nah, nanti di sini contohnya dari sini ke tempat bekerja, nanti berapa yang naik angkutan umum, berapa yang naik kendaraan pribadi, termasuk di situ ada sepeda motor ya, itu akan ketahuan berapa persen. Ya. Tetapi yang belum tahu adalah lewat mana saja. Jadi kita hanya tahu yang naik ini berapa, yang ini naik berapa. Kita belum tahu dia naik ini lewat mana saja, itu kita tidak tahu. Kita belum tahu. Untuk tahu kita harus menjalankan satu lagi untuk analisis pemodelannya, yakni trip assignment. Ya. Bila angkutan umum seperti ini, maka Anda berpindah dari kendaraan pribadi. Nah, ini nanti salah satu parameter untuk pemodelan modal split. Ya, Anda bisa memasukkan ini sebagai dasar untuk melakukan pemodelan modal split. Ya, nanti akan dipelajari di mata kuliah pilihan yang mengenai perencanaan permintaan transportasi. Ini dari kendaraan pribadi ya, jadi pengguna kendaraan pribadi itu akan ditanya, mau nggak naik ini, mau nggak naik ini, mau nggak naik ini, mau nggak naik ini. Nah, biasanya untuk mau tidaknya itu akan kita bandingkan dengan faktor utilitas, faktor hambatan dalam melakukan transportasi. Biasanya yang paling paling sederhana itu adalah travel time. Ya. Kalau naik ini travel time-nya lebih cepat daripada naik kendaraan pribadi, ya pasti dia akan pindah. Satu lagi parameter yang biasa dipertimbangkan untuk menentukan pilihan mau tetap kendaraan pribadi atau pindah ke angkutan umum itu adalah biaya perjalanan, transportation cost. Orang pasti akan memilih biaya perjalanan yang paling murah ya. Tetapi murah ini harus diimbangi dengan kenyamanan, pasti orang pertimbangannya gitu. Ya. Apakah kalau ini murah, apakah ini pasti? Tidak pasti, belum tentu. Karena nanti pasti ada travel time juga. Dia murah tapi lama perjalanannya lama. Ya pasti orang tidak akan milih. Pasti itu nanti akan jadi pertimbangan. Ya. Nah, selanjutnya kalau pakai yang seperti ini, mau apa enggak? Tetapi dengan konsekuensinya, biaya transportasinya akan lebih mahal. Sedikit lebih mahal. Mungkin dengan kendaraan pribadi. Ya. Dibandingkan ini lebih murah tapi travel time-nya lama. Kalau yang ini agak mahal tapi travel time-nya terjamin. Ya. Nah, selanjutnya yang ini trip assignment. Nah, trip assignment misalkan tadi ya, jumlah perjalanan dari I ke J yang naik mobil pribadi, kan tadi sudah tahu ya, dia naik mobil pribadi, naik angkutan umum. Nah, selanjutnya yang melalui rute A. Rute A ini misalkan ada jalan tol. Yang ini adalah jalan arteri. Nah, jadi nanti kita akan mencari proporsi jalan tol dan jalan arteri. Ya. Oke. Nah, ini lewat mana, berapa volumenya, ya. Ini contoh kalau di jalan tol, ya. Ini jalan arteri. Nah, ini contoh trip assignment ya, yang di Google di Google Map itu kan sudah ada ya, kalau kita mau kemana kita sudah ada info waktu tempuh perjalanan dari berapa alternatif data untuk melakukan analisis ini ya, modal split
maaf, trip assignment, bukan modal, tapi trip assignment. Oh, otomatis kita akan cari perjalanan mesti yang paling cepat kan ya. Ini contoh juga perbandingan ya. Ini kalau kita mana? Dari mana ini ya? Dari Sidoarjo ya. Ini dari Sidoarjo. Satunya lewat jalan arteri, ini ya. Satunya ini juga lewat jalan arteri, tapi mutar ya. Jadi ini contoh ya dari Panjangjiwo ke Ahmad Yani, Panjangjiwo ke Ahmad Yani. Ini ya. Nah ini dari sini ke sini. 28 menit 19 km. Ini contoh dari terminal satu Juanda sampai Ayani ya. 29 menit. Contoh-contoh. Bisa lewat sini, tapi lebih lambat 7 menit. Atau lewat sini, lebih lambat 4 menit. Begitupun juga ini ke sini ya. Ini bisa juga alternatifnya dari sini, tapi lebih lambat 1 menit. Nah, ini adalah urutan tahapan pemodelan ya, four step tadi ya, four step pemodelan permintaan transportasi. Bentuknya seperti apa untuk jadi ada beberapa alternatif ya untuk stage-nya atau tahapannya ya. Bisa jadi yang pertama itu trip generation, yang kedua trip distribution, yang ketiga modal split, dan yang terakhir adalah trip assignment. Bisa jadi yang pertama adalah trip generation, terus setelah itu modal split ya, modal split, trip distribution, dan trip assignment. Atau bisa juga trip generation dan modal split, trip distribution, dan trip assignment. Atau trip generation, trip distribution, plus modal split, dan trip assignment. Atau bisa juga trip generation plus modal split, nanti goalnya yang mau didapat adalah trip distribution dan trip assignment. Langkah berikutnya ya. Nah, ini contoh traffic prediction proses ya. Ini ada trip generation, trip distribution, ya. Kita analisis pakai trip generation. Setelah trip generation selesai, kita lakukan trip distribution. Ya. Nah, kalau trip distribution sudah selesai, kita lakukan analisis selanjutnya adalah modal split. Nah, modal split ini kita akan tahu angkutan umum, yang ini yang kendaraan pribadi. Auto person trip and transit person trip. Sehingga nanti di sini akan ada informasi terhadap okupansi jumlah penumpangnya. Ya. Berapa jumlah penumpangnya. Ya. Di sini terus ada jumlah penumpang, info jumlah penumpang yang menggunakan transit vehicle trips. Yang ini adalah penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi. Terus ini ada tambahan kendaraan angkutan barang dan beberapa kendaraan yang lainnya. Dan ini adalah road traffic assignment sama transit traffic assignment. Jadi ini pembebanan, artinya orang memilih rute kemana dan kemana pembagiannya. Kalau yang ini adalah pemilihan lewat jalan mana dan jalan mana. Ya. Oke, itu dulu sementara di awal. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya ke materi berikutnya mengenai lebih detail lagi ya, trip assignment ya. Maaf, trip generation ya, yang di awal ya. Oke, saya share screen dulu. Perencanaan dasar-dasar modelan transportasi, pemodelan,
adalah upaya manusia untuk meniru dunia nyata. Ya, artinya kalau Anda kan sudah dapat materi ini ya, materi mata kuliah statistik dasar ya. Itu kan ada namanya sampling ya. Nah, biasanya pemodelan itu dasarnya adalah sampling. Ya, sampling ini tujuannya adalah untuk meniru kondisi real. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu berbasiskan kondisi real, yaitu tadi kita butuh waktu yang panjang. Selain butuh waktu yang panjang, kita butuh juga dana yang besar. Sehingga untuk menyingkat waktu dan menghemat biaya, kita biasanya melakukan sampling dengan tujuan supaya kita tahu atau bisa memprediksi nantinya karakteristik perjalanan orang, seluruh populasi itu seperti apa dari sampling tersebut. Ya, contoh ada model fisik itu adalah maket, kolam, gelombang, volume, arus ya. Ini kalau kita bicaranya model ya, model matematis, rumus deterministik, terus model pendekatan, ada statistik, numerik, dan stokastik. Jadi pemodelan itu adalah upaya meniru atau menyederhanakan ya dunia nyata ya. Ini tadi sama elemen model transportasi ya, juga ini tahapan. Ini tadi mengulang memang. Nah, yang untuk trip generation ini ada dua ya, trip production dan trip attraction. Tadi sudah saya sampaikan bedanya apa. Terus selanjutnya adalah metode analisis untuk trip generation. Ya, jadi di sini ada dua, sebenarnya banyak, tapi untuk Anda S1 sementara hanya diberikan dua metode yang digunakan untuk trip generation, ya, analisis trip generation. Yang pertama adalah analisis regresi. Ya, mungkin Anda juga sudah melajarinya di mata kuliah statistik ya, atau disebut juga zonal analysis. Terus ada kategori analisis, ya, disebut juga cross classification. Jadi ini yang lebih mendetail lagi analisisnya, ya, analisis kategori cross classification. Nah, ini adalah contoh analisis trip generation. Di sini ada 10 kabupaten pada suatu provinsi ya. Nah, di situ parameter-parameter yang ada di kabupaten itu datanya adalah meliputi populasi, ya. Terus ada data bangkitan perjalanan. Biasanya data bangkitan perjalanan ini adalah hasil survei wawancara ya. Wawancara ini bisa roadside interview atau bisa juga home interview. Jadi kalau roadside itu kita diwawancarai di tepi jalan, Anda diberhentikan, terus diwawancarai tentang kegiatan perjalanan Anda yang akan Anda lakukan atau yang sudah Anda lakukan ya. Terus yang berikutnya adalah PDRB. PDRB itu adalah produk domestik regional bruto. Itu adalah pendapatan bruto daerah ya. Jadi kalau data populasi sama PDRB ini Anda bisa mendapatkan secara sekunder ya. Sekunder itu tidak melalui pengumpulan data di lapangan ya. Jadi di situ untuk populasi dan PDRB Anda bisa mencari datanya di buku-buku statistik ya dalam angka itu. Biasanya itu contohnya Kota Surabaya dalam angka, Kabupaten Gresik dalam angka, Sidoarjo dalam angka. Itu judul umum bukunya ya kalau Anda mau tahu data, mau mencari data populasi dan PDRB ini. Nah, itu yang mengeluarkan adalah BPS ya. Ini data sekunder dari data perpustakaannya BPS ya, nanti Anda bisa cari di sana. Kalau yang ini adalah hasil wawancara. Ya, data bangkitan dan data tarikan ini adalah berdasarkan hasil wawancara. Terus untuk peramalan ya, di sini kita bisa menggunakan ini ya, faktor pertumbuhan atau tingkat pertumbuhannya ya dari populasi dan PDRB ya sampai pada umur rencana. Misalkan kita mau
memprediksi perjalanan ya bagi trip generation sampai tahun 2008 dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan populasi dan faktor pertumbuhan PDB. Berarti nanti harus kita forecasting dulu ya populasi dan PDB ini mulai tahun 2004 sampai tahun 2008. Ya, kebetulan yang diminta ini nih ya, berapa bangkitan perjalanan zona 1 ya. Pertanyaannya itu ya. Pada tahun 2020. Nah, ini datanya 2008 ya, 2008. Datanya 2008, nanti akan kita prediksi ini sampai 2020 berbasiskan data populasi dan data PDRB. Data populasi dan data PDRB yang ada ini mulai tahun 2004 sampai tahun 2008. Ya. Model bangkitan pergerakan tujuannya adalah menghasilkan model hubungan yang mengaitkan parameter fungsi lahan dengan jumlah pergerakan yang menuju dan meninggalkan suatu zona. Zona asal dan tujuan pergerakan biasanya dengan istilah trip end, karena ini adalah akhir dari awal dan akhir dari perjalanan aktivitas kita, aktivitas perjalanan kita ya. Nanti menggunakan data berbasis zona untuk memodelkan besarnya pergerakan yang terjadi. Ya, ini trip end definition ya, ini dari rumah ke tempat kerja atau dari tempat kerja ke tempat belanja ya. Ini trip end definition. To trip end, one origin and one destination, or to attraction. Yang satunya ini adalah to trip end, one origin and one destination, or to production. Terus untuk klasifikasi pergerakan berdasarkan tujuan itu bisa bekerja, sekolah, belanja, rekreasi ya. Sedangkan untuk waktu pergerakan itu bisa pagi, siang, dan sore hari. Terus untuk karakteristik individu ya, karakteristik individu yang melakukan pergerakan itu kita bisa mendapatkan informasi karakteristik itu ada pada saat wawancara ya. Kira-kira apa yang mau kita gali ya? Bisa jadi tingkat pendapatan, kepemilikan kendaraan ya, ukuran dan struktur rumah tangga, berapa pendapatan per bulan. Nanti bisa jadi menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk pemodelan pendapatan, kepemilikan kendaraan, ukuran dan struktur rumah tangga. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan pergerakan untuk manusia itu adalah pendapatan, pemilihan kendaraan, ukuran dan struktur rumah tangga, nilai lahan, kepadatan penduduk, ya, sama aksesibilitas. Sedangkan untuk tarikan, pada saat kita memodelkan tarikan, itu faktor yang mempengaruhi adalah luas lantai kegiatan, ya, jumlah lapangan pekerjaan, aksesibilitas, dan tingkat ekonomi. Terus untuk bangkitan dan tarikan pergerakan barang, ya, kalau ini kan manusia ya, poin 1-2. Nah, untuk yang barang ini adalah jumlah lapangan pekerjaan, jumlah tempat pemasaran, dan luas lahan industri. Nah, ini adalah flowchart dari regression model. Ini adalah metode paling sederhana kita untuk menganalisis trip production ya. Maaf, bukan trip generation ya. Trip generation. Jadi semuanya trip production dan trip attraction juga bisa pakai ini, pakai regression model. Jadi nanti kita berbasiskan data sosioekonomi untuk memprediksi traffic-nya. Ya. Setelah itu kita tentukan kira-kira faktor apa yang akan menyebabkan perkembangan traffic ya, dan perjalanannya seperti apa. Ini data trip end yang kita dapatkan dari wawancara. Nah, dari sini nanti keadilan ubah bebas itu misalkan jumlah kepemilikan kendaraan, panjang jalan, seperti itu ya. Dan macam-macam yang ada kaitannya dengan transportasi. Nah, itu yang bisa dijadikan kandidat ubah bebas yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan orang terutama. Nah, kandidat ubah bebas itu biasanya Anda bisa mengambil dari sini ya. Misalkan pendapatan, kendaraan, ukuran rumah tangga, nilai lahan,
kepadatan penduduk dan aksesibilitas. Atau untuk tarikan yang tadi ya, luasan lantai kegiatan, jumlah lapangan kerja, aksesibilitas, dan kegiatan ekonomi, tingkat ekonomi. Kalau barang ini ya, nah ini yang nanti kandidat ubah bebasnya tadi. Nah, kalau sudah kandidat bebasnya itu kita uji ya, uji korelasi, apakah dia berkorelasi apa tidak dengan penambahan perjalanan yang dari ubah bebas tadi. Nah, selanjutnya kita ke alternatif fungsi, ya sudah mulai mengetes ya, atau melakukan pemodelan. Nah, nanti ada uji statistik dan uji kewajaran terhadap alternatif fungsi ini. Kalau dia secara statistik, misalkan kalau kita acuan sementara ini adalah normal distribusi ya, kalau sudah terdistribusi normal dan dia wajar, maka dia bisa langsung lolos sebagai model bangkitan pergerakan, dan kita bisa menggunakan ini, mengaplikasikan model ini untuk kejadian yang sama ya, dengan rumusan ini. Atau bisa diaplikasikan ke daerah yang tipe ya dengan daerah kajiannya. Jika uji statistik dan uji kewajarannya tidak lolos, ini ya tidak ya, maka di sini kita harus coba mengubah kandidat bebasnya. Apakah dia dikurangi, apakah ditambah, ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai variabel peubah bebas ya. Jadi variabel peubah bebas yang kita pilih di sini ya, itu adalah ada syaratnya ya. Selected explanatory variable pertama must be linearly related to the dependent variable. Kalau yang ini adalah independent peubah bebas, yang ini adalah dependent variable. Jadi yang paling gampang kalau yang variabel dependent ya, dependent variable itu adalah Y ya, kalau kita bikin suatu persamaan. Nah, yang untuk yang independen atau peubah bebasnya itu X. Ya, jadi X itu akan mempengaruhi nilainya Y. Istilahnya yang paling gampang gitu ya. Jadi peubah bebas akan mempengaruhi besaran dari variabel peubah tidak bebas. Karena dia itu tadi tergantung pada variabel bebasnya, sehingga dia tidak bebas. Yang kedua adalah must be highly correlated with the dependent variable. Ya. Selain linear ini kaitannya gini ya. Kalau nilainya tambah, ya misalkan kita bicaranya adalah bangkitan ya. Nah ini kayak seperti ini bangkitan. Bangkitan itu salah satunya adalah penduduk, kepadatan penduduk. Nah, linearly itu jika kepadatan penduduknya bertambah, maka perjalanannya ini juga bertambah. Nah, bangkitan pergerakan manusia juga bertambah. Itu yang namanya berkorelasi linear. Ya. Semakin besar kepadatan penduduk, semakin besar bangkitan pergerakan untuk manusia, terutama yang reproduction. Ya. Terus bisa juga kita mau ngecek PDRB, tingkat ekonomi. Tadi kan ada PDRB itu ya, mana PDRB tadi. Ya, tingkat ekonomi atau PDRB yang jadikan dasar mentarikan. Semakin tinggi tingkat ekonomi atau PDRB suatu wilayah, maka dia akan semakin besar menarik pergerakan manusia, menarik perjalanan pergerakan manusia. Ya. Misalkan di lingkup Jawa Timur ya, kita lihat PDRB yang paling besar siapa? Surabaya. Semua kegiatan itu akan terpusat di Surabaya ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur. Ya, benar nggak ya? Itu kan ya. Di tingkat ekonomi ini mempengaruhi tarikan pergerakan manusia. Ya. Kalau yang highly correlated itu kita cek, nanti kita uji korelasi koefisiennya berapa. Ya. Jadi tidak hanya seperti tadi, kalau koefisiennya kecil, misalkan 0,2, 0,3, waduh kecil sekali. Nah, ini nanti dulu, jadi ikutkan analisa dulu, jadikan dasar untuk pemodelan. Nah, biasanya yang kita cari itu yang
angka korelasinya tinggi di atas 0,5. Ya, karena 0,5 kan istilahnya di tengah atau rata-rata ya. Tetapi kalau sudah di atasnya 0,5 berarti dia selain linear dia akan high, linearly dia juga highly. Ya. Yang ketiga itu adalah must not be highly correlated between themselves. Tapi antar peubah bebas itu tidak saling berkorelasi. Yang nantinya kita lihat ya, berarti harus ada dihapus satu. Kalau memang ada dua peubah bebas itu berkorelasi, ya berarti harus dihilangkan satu. Yang dihilangkan yang mana? Yang dihilangkan itu yang korelasi terhadap peubah tidak bebas yang paling kecil. Ya, bila dibandingkan dua tadi. Terus terakhir adalah mass that lend themselves to relatively easily projection. Jadi kita mencarinya itu yang mudah untuk diprediksi, diproyeksinya kan, diproyeksikan untuk masa ke depan. Ya. Itu yang untuk variabel independen, ya, peubah bebas. Nah, untuk bentuk-bentuk model regresi, ya ini ada beberapa macam. Yang simple seperti ini ya, Y sama dengan A plus BX. Ya, ini yang tidak bebas, ini yang bebas. Ya, karena apa? Ini dipengaruhi oleh ini, sarannya ini. Ya, jadi ini tidak bebas. Yang bebas yang ini. Ini yang simple, ya ini yang simple ya linear itu ya. Ini yang multiple. Kalau multiple itu dia X-nya ada banyak. Ya, misalkan kita tadi memprediksi bangkitan perjalanan ya, trip production ya. Trip production itu kan kalau dikira-kira apa saja ya yang bisa berkorelasi dengan trip production atau perjalanan orang, bangkitan perjalanan orang, bisa jadi jumlah penduduk, ya, bisa jadi jumlah kendaraan bermotor, bisa jadi panjang jalan, ya. Semua nggak apa-apa kita identifikasi. Nanti kan ada ini ya, ada uji-uji korelasi ini. Nah, nanti dari uji korelasi ini akan di-delete satu persatu. Yang mana kira-kira tidak terlalu signifikan berkorelasi dengan bangkitan perjalanan itu sendiri. Nah, jadi ini mulai yang simple 1x sampai yang multiple 2x atau x-nya ada n-nya. Terus kalau bentuk regresinya ada yang linear sama yang bukan linear atau non linear. Ciri khasnya dia ada pangkatnya ini ya. Atau AXB. Ya, dua parameter yang dicari A dan B ya. Kalau ini A, B dan C ya yang dicari. Ini 2A dan B. Nah, selanjutnya contoh ini ya, example trip generation model. Ini ada beberapa contoh. Ini kalau kita berbasiskan bangunan sekolahan ya. Bangunan sekolahan kita ada 2 mobil dan motor ya. Di mana X ini adalah jumlah warga sekolah ya. Jumlah warga sekolah itu meliputi guru, karyawan dan siswa. Di mana rasio rata-rata luas lantai per warga sekolah adalah 2,7 meter persegi. Ini bangkitan mobil dan motor dari sebuah sekolah ya. Terus ini kalau di perguruan tinggi. Nah, ini bangkitannya di sini. Dia tergantung pada luas bangunan, X-nya ini. Terus ini ada perkantoran. Perkantoran ini tergantung pada luasan bangunan. Ya. Bangkitan dari mobil dan motor. Nah, kalau yang di sini, ini adalah tarikan semua ya. Sekolah, universitas, kantor, ini adalah tarikan semua. Terus retail bisnis, ya. Ini persamaannya, X-nya itu luasan bangunan meter persegi. Terus untuk pertokoan, ya, di sini nanti, ini yang untuk pertokoan ya, ini untuk yang retail, untuk yang grosir ya, grosir. Seperti grosir itu seperti di BGS, Pasar Turi ya.
Nanti di situ tergantung pada luasan lantai bangunan juga. Industri tergantung dari luasan kawasan industri, bangkitan perjalanannya. Hotel tergantung, bangkitan perjalanannya tergantung dari jumlah kamar hotel. Terus kalau apartemen, ini trip production ya, ini tergantung pada, ada dua ya, itu ada luasan efektif bangunan apartemen sama tingkat hunian, ya, sama tingkat hunian. Ya, memang logis ya, semakin besar tingkat hunian suatu apartemen nanti akan membangkitkan perjalanan yang juga cukup besar. Nah, ini ya regression model, kira bentuknya ada seperti ini ya. Ini kalau yang kelihatan bagus seperti ini ya, padahal data yang kita peroleh tidak akan bagus ini ya. Data never looks this good ya. Ini Y, ini X ya. Nah, datanya yang ini sebenarnya. Nah, kita kalau mau ini kan nggak mungkin ya. Ini wah datanya bagus sekali nih. Berkorelasi 100 R square-nya 1 ini. Ya. Padahal kenyataannya ya data yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan survei adalah seperti ini. Ya. Kalau ini contohnya hubungan antara berat dan tinggi badan manusia ya. Ini contohnya ya. Nah, ini nanti akan dipelajari lewat Excel ya. Jadi ini gimana caranya membuat persamaan model regresi ya dari data yang ini ya, dari data yang ini. Nah, ini contoh ya. Tadi ya, jadi yang di sini tadi, soal yang di sini tadi ya. Nah, ini. Berapakah bangkitan perjalanan zona I pada tahun 2020? Nah, ini ketemunya di sini. Bagaimana caranya? Nah, ini tadi ini adalah population dan tree production. Jadi yang di sini contohnya di sini diplotkan adalah tree production and population ya. Ya. Tree production dan population. Ini kalau kita plotkan gambar grafiknya itu ada di sini ya. Yang Y itu adalah tree production, yang X adalah population. Nah, kalau sudah diplot gini, kita bikin trend line ya. Di Excel itu kan ada trend line ya. Trend line, nanti kita juga keluarkan perumusan dari ininya berapa ya, dari garis trend line-nya ini berapa persamaannya. Kalau linear ya biasanya ini bentuknya. Alfa ini adalah sudut antara ini ya, Y dengan X ini ya, kalau alfa ini. Itu adalah B-nya ya. Jadi kalau B kita ketemu B itu ya tangan alfa ya perbandingan antara sumbu Y dengan sumbu X ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tadi ya, pertanyaan tadi. Berapa bangkitan zona I, zona 1 pada tahun 2020. Nanti kita bikin plotting datanya ini ya. Data ini ke dalam Excel ya. Nanti pakai scatter, ya Anda pilih scatter, nanti ketemunya seperti ini, plotting datanya. Ya. Jadi insert itu nanti insertnya chart, ya chart itu pilih yang scatter, ini di blok source datanya, ya. Nah kalau sudah nanti kita klik salah satu titik, ya salah satu titik di sini, kita klik kanan, kita add trend line, ya untuk membuat garis regresinya ya. Nah ini garis regresinya. Nah, di sini nanti di garis regresi ini kita pilih yang linear ya. Waktu kita klik kanan, add trend line, kita akan pilih regresinya regresi linear. Di sini banyak regresinya ya, ada eksponensial, ada logaritmik, ada polinomial ya, ada power ya. Tapi yang kita pilih di sini adalah linear. Nah, di sini juga ada pilihan set intercept-nya berapa. Di sini disarankan milihnya 0 ya. Ya, bisa kita tahu nanti kemiringan ininya berapa realnya.
Sini kalau kita lihat hasilnya adalah ini ya. 0,01. 0,01 ini yang tadi kemiringannya ya. Berarti 1/1000 ya. Nah, ini 1, ini 1000 ya proporsinya. R square-nya itu adalah 0,8869. Ini yang dikatakan berkorelasi ya. Highly korelasi itu kalau R square-nya di atas 0,5. Yang tadi yang syarat nomor 2 ya. Yang pertama kan linearly. Ya, dia berkorelasi linear. Penduduk nambah, reproduction-nya nambah. Ya, itu adalah linear. Nah, di sini adalah highly itu adalah besarannya ya, besaran korelasinya. Besaran korelasinya kita lihatnya di R square ini. Ya, dia dikatakan berkorelasi ini kalau R square-nya ini lebih dari 0,5. Biasanya seperti itu. Nah, ini ya. Reproduction 2008. Nanti bisa dijadikan dasar kita meramalkan ya. This method for simple regression, not suitable for multiple linear regression. Ya, nanti misalkan kita mau memasukkan ini ya, memasukkan apa namanya parameter yang lainnya ya untuk memprediksi jumlah bangkitan itu bisa. Kalau ini kan hanya populasi saja ya, misalkan kita mau memasukkan kepemilikan kendaraan, jumlah kendaraan yang ada di zona 1 itu berapa. Nanti beda lagi analisisnya. Anda pakai data analisis ya, regression nanti Anda pilih ada opsi pilihannya adalah multi regression. Ya, multi regression di situ nanti Anda diminta memblok mana yang Y-nya, terus memblok mana yang X-nya. Ya. Oke. Nah ini yang tadi ya. Nah ini persamaan modelnya. Nah model ini nanti akan kita gunakan untuk meramalkan pada tahun 2020 ya, sesuai pertanyaan ini ya. Perjalanan zona 1 pada tahun 2020. Nah model ini X ini adalah jumlah penduduk. Berarti kita harus meramalkan dahulu jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduk pada tahun 2020. Nah, ini kalau trip attraction-nya. Trip attraction-nya 0,0001 kalikan PDRB. R square-nya juga lumayan bagus, 0,8441. Nah, atau cara lainnya, ini yang cara lainnya tadi ya, analisis data. Kita pakai Excel, data analisis, dan regression ya, ini ya. Ini ya, kita klik dulu tab-nya di sini, kita ketemu data analisis. Ya, data analisis itu ada regression, ada multi regression juga ada ya intinya. Nah ini kalau lebih dari satu ya, ini kan input Y range ya. Nah ini kita input Y range itu ini ya, yang kita carikan data tarikan ini ya. Ini yang dependent ya. Ini dependent, ini tergantung pada ini. Ya. Nah ini ya, G ya, ini G. Input X range-nya ini yang berubah bebasnya, yang PDRB. Ya, PDRB ini mempengaruhi tarikan perjalanan. Orang akan menuju daerah yang apa ya, tingkat perekonomiannya tinggi karena di situ tersedia segala kebutuhan ya, kebutuhan pokok ataupun juga ini ya apa kebutuhan pokok atau ini ya apa namanya pekerjaan. Ya. Nah, kalau nantinya X-nya ini banyak, berarti ini kita ngebloknya juga banyak kolom. Kita bikin kolom lagi. Misalkan PDRB ada apa macam-macam ya apa ya. Jumlah kendaraan bermotor, panjang jalan ya. Nah, ini nanti akan ditarik ke sana lagi. Nah, ini ngebloknya juga tidak hanya sampai F saja, nanti bisa tambah. Nah, nanti akan ketahuan ya. Nanti kalau sudah kita oke saja. Oke, output range-nya. Nah, ini output range-nya. Seperti ini.
Nah ini ya, interceptnya 6,68 ya, interceptnya 68. Kalau interceptnya tidak dimasukkan, dia ketemunya adalah 0,001. Dan ini dimasukkan. Ini hasilnya ya. Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah intercept ini, B-nya itu adalah ini. Ya. X-nya itu nanti PDRB. Ya. Nah ini ya. Nah ini ada dua versi ya. Kalau ini tidak, yang atas ini tidak memasukkan intercept ini, ya, yang ini memasukkan intercept. Hasil cara yang kedua tadi. Tetapi R-square-nya masih besar-besar semua, sama besarnya. Nah, karena ini intercept-nya nggak ada, maka dikompensasikan di sini. Ini intercept-nya nggak ada, ini kompensasinya ini lebih kecil. Ya, lebih kecil hasilnya ini akan lebih kecil. Nah, ini adalah forecasting population NPDRB-nya. Ya. Pada tahun 2020 nanti penduduknya adalah 748.000. PDRB-nya adalah 1,186 ribu juta. Ya. Nah, ini bangkitannya zona 1. Ini tadi persamaan Y sama dengan AX-nya atau BX-nya ya. Yang tadi 001 ya untuk bangkitan ya. Kalau yang untuk tarikan ada 0,0001. Ini dikalikan jumlah penduduk pada tahun 2020. Ini dikalikan PDRB tahun 2020. Ya, ketemunya ini. Pada tahun 2020 jumlah bangkitan zona 1 atau trip production zona 1 adalah 748. Sedangkan tarikan pada zona 1 pada tahun 2020 itu adalah 118,6 trip per hari. Di sini dibulatkan adalah 119. Kita harus dibulatkan ya, karena nggak mungkin perjalanan itu ada komanya. Namanya perjalanan itu harus bulat-bulat. Ya. Nah, ini ada resume penutup kesimpulannya. Trip generation analysis is the first stage of four stage transportation models. Ya, jadi ada tahap awal, tahap pertama untuk pada saat kita akan melakukan four stage transportation model. Trip generation state consists of trip production analysis and trip attraction analysis. Ya. Jadi bangkitan perjalanan itu terdiri dari dua, trip produksi dan trip atraksi. Ya. Produksi dan atraksi. Regression model, also named zonal analysis, is only one of several methods of trip generation analysis. Ya, ini salah satu model ya regression yang paling sederhana sebenarnya model regression. This method using regression analysis of statistic. Dasarnya memang statistik. Anda kan sudah belajar statistik ya. Nggak tahu Anda sudah belajar model regresi apa Anda ya dulu di waktu awal-awal ya. Seingat saya kalau dulu zaman saya kuliah mendapatkan kalau regresi ya di statistik. Nggak tahu yang terbaru ini karena yang ini ya untuk materinya ya. Kalau saya kebetulan semester ini ngajar cuma setelah UTS. Setelah UTS itu materinya mengenai pendudukan parameter, terus sama uji hipotesis dan penggunaan software ya, aplikasi. Terus untuk regresi kita bisa menggunakan Excel ya untuk membantu perhitungan ya. Bisa juga menggunakan perhitungan di Excel itu bisa menggunakan perhitungan secara grafis ya tadi dengan menambahkan trend line, menggambarkan trend line-nya di data scatter ya, scatter data atau juga langsung menggunakan menu data analisis ya. Terus yang terakhir untuk resume materi ini adalah regression model is very useful in forecasting the future of zonal trip generation. Jadi ini yang paling sederhana dan paling apa ya istilahnya sederhana tapi bermanfaat ya, dalam memprediksi pergerakan suatu zona di masa mendatang.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Mungkin mau dipelajari dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan. Hari ini saya akhiri dulu untuk materi ini ya. Kita akan lanjutkan hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.